Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini sudah jelas sekali tentang nasib Yudas. Kebinasaan yang menimpa orang-orang yang mengkhianati Kristus amatlah besar, sehingga lebih baik sekiranya bila mereka tidak pernah ada di muka bumi ini daripada mengalami kesengsaraan seperti itu. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-76 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Adakah Yudas berjasa dalam keselamatan Allah? Mula-mula saya akan membacakan untuk kita semuanya Matius 26 ayat 24 dan nanti akan dilanjutkan dari kitab-kitab lainnya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saya bacakan lagi untuk kita Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kemudian dari Mazmur 41 ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kemudian Matius 26 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepala bangsa Yahudi. Matius 26 ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah, tangkaplah dia. Matius 26 ayat 49 sampai 50. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Kisah tragis Yudas adalah contoh mengenai pengaruh Allah yang mengarahkan dan mengontrol orang-orang fasik yang terdapat pada peristiwa penyaliban Yesus. Sejak dari kekekalan, Allah telah menetapkan setiap detil dari kejadian paling hebat yang pernah terjadi tersebut. Tidak tersisa kemungkinan bagi perubahan yang dapat dilakukan oleh manusia. Allah telah mendekretkan kapan, di mana, dan bagaimana Allah anak harus mati. Segala sesuatu yang telah didekretkan oleh Allah akan terjadi seturut dengan rencananya. Setelah episode kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah memproklamasikan protevangelium, yakni induk janji keselamatan bagi manusia yang terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Protevangelium, yakni induk janji Allah, menegaskan kepastian janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Bisa dibaca di dalam kitab Matius 1 ayat 21 sampai 23, Ibrani 9 ayat 15 sampai 16, Yohanes 1 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Keselamatan dari Allah
yang paling tidak bisa digantikan oleh siapapun itu adalah karya Yesus Kristus di kayu salib. Karena juru selamat yakni Mesias, Yesus Kristus, datang ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan dosa. Dosa yang membelenggu umat manusia tidak dapat diselesaikan oleh manusia sendiri, harus melalui Yesus Kristus. Kita melihat redemption history ataupun sejarah keselamatan dari abad ke abad dan dari permulaan segala sesuatu. Allah telah menetapkan keselamatan itu. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu tidak pernah membatalkan keselamatan dari Allah. Keselamatan Allah tidak pernah dibatalkan karena rancangan Allah adalah rancangan shalom, rancangan keselamatan. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat bagaimana karya Allah dari abad ke abad di dalam rencana keselamatannya yang sangat sempurna. Dimulai dari yang pertama, Allah memanggil satu orang yang bernama Abraham untuk menggenapi rencana keselamatannya dan memanggil Abraham menjadi bapa segala orang yang percaya. Kemudian dari Abraham, Allah memanggil satu keluarga, yakni anak perjanjian, anaknya Abraham yang bernama Ishak. Kemudian dari Ishak, Allah memanggil satu suku bangsa, yakni Yakub. Dan kemudian dari Yakub, Allah memanggil satu bangsa yang berasal dari 12 suku itu menjadi satu bangsa pilihan, bangsa Israel. Nah, dari sinilah kita melihat ini adalah bangsa percontohan. Bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia melalui satu bangsa, dan kemudian melalui satu bangsa ini akhirnya keselamatan itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini adalah redemption history, sejarah keselamatan Allah yang sangat konsisten, mulai dari memanggil orang, kemudian memanggil satu bangsa, kemudian seluruh bangsa di muka bumi ini akan diselamatkan oleh Allah. Sejarah keselamatan Allah begitu konsisten sampai kepada detil di dalam pengambilan setting ataupun latar belakang dari kelahiran Mesias sampai kenaikannya ke surga, semuanya itu dinubuatkan dan tergenapi. Mari kita lihat satu persatu mulai dari tempat kelahirannya yang dicatat oleh Nabi Mika di dalam kitab Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini dinubuatkan 700 tahun sebelum Masehi dan kemudian digenapkan di dalam Matius 2 ayat 1. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Kemudian lahir dari perawan, itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, bisa kita baca di dalam pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini ditulis 700 tahun sebelum Masehi dan digenapi di dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus dan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian di dalam peristiwa masuk dengan sorak kemenangan, dicatat di dalam Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini dicatat 500 tahun sebelum Masehi dan kemudian digenapkan di dalam Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Kemudian tentang dikhianati oleh seorang sahabat, dicatat di dalam Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini dicatat 1000 tahun sebelum Masehi. Kemudian digenapkan di dalam Markus 14 ayat 10.
Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu peristiwa penolakan atas dirinya dicatat oleh Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini dicatat oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, kemudian digenapkan di dalam Yesaya 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu kita juga melihat ketika peristiwa disalibkan, Yesus disalibkan bersama orang-orang berdosa. Dicatat di dalam Yesaya 53 ayat 12, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu ditulis pada 700 tahun sebelum Masehi dan kemudian digenapkan di dalam Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Lalu di dalam peristiwa tangan dan kakinya ditusuk. Mazmur 22 ayat 17 dicatat 1000 tahun sebelum Masehi berbunyi, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kemudian digenapkan di dalam Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu di dalam peristiwa kebangkitannya, dicatat di dalam Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini ditulis pada 1000 tahun sebelum Masehi, digenapkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lalu peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Menurut Mazmur 16 ayat yang ke-10 itu dicatat 1000 tahun sebelum Masehi, kemudian digenapkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Inilah setting yang luar biasa bagaimana di dalam peristiwa demi peristiwa, mulai dari kelahiran, kemudian kematian, kemudian peristiwa Yesus bangkit, sampai kenaikan ke surga. Semua peristiwa besar itu secara detail digenapkan oleh kitab suci. Makanya kita melihat Yesus Kristus ketika mati bagi kita di kayu salib, kuasa penyelamatan Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Darahnya itu begitu dahsyat dan berkhasiat untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Sejak dari peristiwa ketika Yesus mati, dan kemudian juga berkhasiat bagi orang yang sebelum kedatangan Juru Selamat ke dunia ini, berarti berlaku pasten ataupun juga menebus orang-orang yang hidup di masa lalu seperti Abraham dan sebagainya. Kemudian juga berlaku di masa yang akan datang, yakni angkatan anak cucu kita yang belum lahir, tetapi mereka juga sudah ditebus oleh Tuhan karena semua orang yang ada di dunia ini ada di dalam rencananya dari kekal hingga kekal. Kemudian kita baca sekali lagi Matius 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini berbicara tentang Yudas. Karena sering sekali ada pertanyaan ketika kita memasuki masa-masa persiapan Jumat Agung dan Prapaskah. Ada orang yang senantiasa bertanya, adakah Yudas berjasa dalam keselamatan Allah? Baik ini pertanyaan dari mahasiswa teologi maupun jemaat. Banyak sekali orang yang ingin tahu. Nah, marilah kita ikuti selanjutnya pembahasan berikut ini. Perkataan Yesus ini di dalam Matius 26 ayat 24 membangkitkan kesadaran dan pertobatan orang-orang yang mendengarkannya.
Meskipun Tuhan dapat memakai dosa manusia untuk menggenapi maksudnya, hal itu tidak membuat keadaan si pendosa menjadi lebih baik. Jadi jawabannya adalah Yudas sama sekali tidak berjasa di dalam keselamatan Allah. Karena Allah dapat memakai dosa manusia pun untuk menggenapi maksudnya. Hal itu tidak membuat keadaan si pendosa, yakni Yudas Iskariot, menjadi lebih baik. Jadi sudah jelas ya jawabannya. Tidak ada satu jasa pun yang diperhitungkan. Bahkan manusia yang tidak berkelakuan seperti Yudas pun, keselamatan itu diperoleh bukan dari perbuatan baik, melainkan dari kasih karunia Allah semata-mata. Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini sudah jelas sekali tentang nasib Yudas. Kebinasaan yang menimpa orang-orang yang mengkhianati Kristus amatlah besar, sehingga lebih baik sekiranya bila mereka tidak pernah ada di muka bumi ini daripada mengalami kesengsaraan seperti itu. Kesimpulannya, keselamatan adalah rencana kekal Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Keselamatan adalah anugerah semata, sehingga tidak ada seorang pun yang berjasa di dalam keselamatan yang Allah prakarsai dan kerjakan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sangat clear, sudah sangat jelas melihat bahwa kasih karunia Allah lah yang menyebabkan umat manusia diselamatkan oleh Allah di dalam penebusan Yesus di kayu salib. Setiap penjahat, setiap pengkhianat, tidak ada satupun yang berjasa. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan celakalah mereka yang olehnya anak manusia diserahkan. Kiranya setiap diri kita memperoleh pengertian dari hikmat ilahi, dari Allah Roh Kudus yang boleh menerangkan kepada kita bahwa ketika setelah kita diselamatkan, marilah kita betul-betul hidup sesuai dengan hikmat ilahi, hidup sesuai dengan rancangan Allah, sehingga di dalam keselamatan itu kita menghasilkan buah-buah keselamatan yang memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.